Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pemilik warung kelontong dapatkan hadiah senilai 50 juta rupiah dari Bank Mandiri. Pemilik warung kelontongan di Tulang Bawang Barat, yakni Fitriani, mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah dari Bank Mandiri. Fitriani menjadi pemenang pertama agen jempolan program Mandiri Agen karena berhasil membuka sebanyak 2.337 rekening nasabah Bank Mandiri di Tulang Bawang Barat. Atas capaiannya itu, Fitriani mendapatkan hadiah uang tunai senilai 50 juta rupiah dari Bank Mandiri dalam acara seremoni yang hadiah program agen jempolan tahun 2021 di Hotel Emersia Bandar Lampung pada Selasa 8 Maret 2022. Saat namanya disebut, wajah Fitriani terlihat haru bahagia. Ia pun meneteskan air mata sembari mengucapkan terima kasih atas penghargaan hadiah yang diberikan oleh Mandiri. Bahagia haru itu pecah setelah panitia menghidupkan petasan hadiah dengan disambut tepuk tangan di ruangan. Perjuangan Fitriani mengembangkan nasabah Mandiri melalui Mandiri Agen patut ditiru, terkhusus bagi para agen Mandiri lainnya. Wanita berhijab itu mengaku tak menyangka jika ia akan menjadi pemenang agen jempolan Mandiri. Dalam kesempatan itu, Fitriani mengungkapkan ia bisa mendapatkan 2.337 rekening dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Seperti menawarkan kepada pedagang sayuran dengan turun langsung ke pasar tradisional, mengajak bekerja sama aparatur kampung dan mengajak kerjasama para karyawan perusahaan yang membutuhkan transaksi perbankan. Berikut wawancara dengan Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita hadiah, memberikan saya apresiasi sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat ya Pak Bu. Nama saya Fitriani, saya agen Mandiri dari Tulang Bawang. Saya ingin menjadi agen. Saya dengar Pak, kalau jadi agen Mandiri itu bisa dapat reward ataupun saya dengar ada yang dapat motor, ada yang dapat pergi umroh gitu. Jadi saya berkeinginan juga. Jadi saya datang ke cabang, ajukan edisi, alhamdulillah ter-ACC. Amin. Jadi pembukaan pertama saya yang saya jalani sedikit cerita ya Pak Bu. Perjalanan saya bisa jadi juara 1, bisa berdiri di depan arena Bank Mandiri. Berita selanjutnya, penumpang pesawat di Bandara Raden Inten Lampung bebas antigen. Manajemen Angkasa Pura II cabang Bandara Raden Inten Lampung akan mulai menerapkan kebijakan bebas antigen atau PCR bagi para penumpang pesawat mulai dari Rabu 9 Maret 2022 ini. Hal tersebut seiring telah keluarnya surat edaran Satgas COVID-19 nomor 11 tahun 2022 pada Selasa 8 Maret 2022. Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Cabang Bandara Raden Inten II Lampung, M. Syahril mengatakan, sesuai SE Satgas COVID-19 nomor 11 tahun 2022 itu, penumpang penerbangan domestik cukup menunjukkan sudah divaksin 2 kali. Penumpang tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes antigen atau PCR dan kartu EHAC atau Indonesian Health Alert Card. Untuk melihat apakah penumpang sudah divaksin 2 kali, akan ada pemeriksaan di check-in counter melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jika saat divalidasi bukti vaksin tersebut tidak valid, maka akan dialihkan ke KKP Panjang untuk memastikannya. Bagaimana untuk calon penumpang yang baru vaksin dosis 1? Menurut M. Syahril, calon penumpang yang baru vaksin dosis 1 masih wajib menunjukkan bukti negatif antigen atau PCR sebelum penerbangan. Calon penumpang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid juga masih diwajibkan
untuk membawa surat keterangan negatif antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam dan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah setempat. Untuk anak usia di bawah 6 tahun tak perlu menunjukkan dokumen kesehatan, namun harus dalam pengawasan ketat orang tuanya. Bagi anak-anak yang tidak memiliki peduli lindungi dan tergabung dengan orang tuanya, maka dilakukan cek secara manual oleh KKP Panjang. Menurut Syahril, dengan adanya kelonggaran persyaratan penerbangan ini, kemungkinan besar ada penambahan jumlah penumpang. Namun hal itu baru bisa terlihat 2 minggu ke depan. Ketua Tim KKP Panjang di Bandara Raden Intan II, Najamuddin Dalimunte mengatakan, pihaknya akan memeriksa secara cermat dan komprehensif terkait penerapan kebijakan ini. Pihaknya akan melihat apakah penumpang sudah divaksin 2 kali melalui aplikasi Peduli Lindungi. Berita selanjutnya, beli minyak goreng wajib sudah vaksin. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat menggelar operasi pasar minyak goreng di halaman kantor Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat pada Selasa 8 Maret 2022. Kegiatan tersebut ditujukan untuk masyarakat di 5 pekon di Kecamatan Lumbok Seminung. Selain mengadakan kegiatan operasi pasar minyak goreng, ada pula kegiatan vaksinasi COVID-19 di UPTD Puskesmas Lumbok Seminung. Camat Lombok Seminung Erwin Ardiansyah mengatakan, masyarakat yang akan mengikuti operasi pasar harus memiliki kupon khusus pendistribusian minyak goreng tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa ketersediaan minyak goreng. Sementara vaksinasi COVID-19 digelar dalam rangka mencapai herd immunity. Dalam operasi pasar tersebut juga masyarakat diperbolehkan membeli minyak goreng jika telah melakukan vaksinasi COVID-19. Ia menilai upaya tersebut sangat efektif demi tercapainya target percepatan vaksinasi COVID-19 baik dosis 1, 2, ataupun 3. Berkenaan dengan program vaksinasi COVID-19, ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan berbagai pelayanan vaksinasi COVID-19 yang digelar di pekon maupun di puskesmas. Ditambah lagi saat ini masyarakat makin dipermudah dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Barat, TNI, serta Polri. Berita selanjutnya, warga pesisir keluhkan pencemaran limbah di kawasan Teluk Lampung. Warga kawasan pesisir mengeluhkan adanya pencemaran limbah di kawasan Teluk Lampung. Limbah yang mencemari kawasan pesisir diduga oli yang sengaja dibuang ke kawasan Pantai Panjang. Lokasinya di sepanjang Jalan Teluk Malaka, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Pencemaran limbah terjadi berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Pantauan dari tribunlampung.co.id, kondisi limbah yang mencemari pesisir pantai Teluk itu terjadi kurang lebih 10 meter dari bibir pantai menuju tengah laut. Menurut Amin, warga setempat, pencemar sudah terjadi 4 hari. Pencemaran pantai bersinggungan langsung dengan pemukiman warga tersebut setidaknya telah terjadi sejak 4 hari terakhir. Amin yang sehari-hari sebagai nelayan mengeluhkan adanya limbah oli tersebut. Sebab katanya, dampak dari limbah tersebut mengurangi tangkapan ikan sekaligus mencemari lingkungan di sekitar pemukiman warga. Untuk itu ia berharap agar instansi terkait bisa mengatasi pencemaran ini dengan cepat. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Ketut Romeo, langsung turun memantau kondisi tersebut. Kepada awak media, ia mengaku menyesalkan adanya limbah yang mencemari pesisir pantai Teluk Lampung ini. Berikut laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di lapangan. Dari kapan ini ya, Bang? Udah 3 harian, Mbak. Pertama kita tahunya itu waktu pagi atau kayak gimana? Pagi sih. Pagi setengah 6 tahunya kan. Udah keluar pagi ya. Sebelumnya pernah nggak sih, Bang, kejadian kayak gini ada oli yang Udah lama sih, dulu pernah. Udah lama cuman ini aja baru yang ke expose nih.
Yang ini diketahui limbah aspal ini udah berapa hari? Bukan aspal nih mah, kayaknya oli. Oh iya, limbah oli. 3 harian lah. 3 hari ya. Nah, sebelumnya tinggi sampai tinggi semana, Bang? Paling segini. Dia kan ngikutin pasang surut aja nih. Oh iya. Kayak gini nih. Sampai permukaan lah berarti ya. Iya, pinggir-pinggir pesisir pantai sini aja. Paling ngikutin di tiang-tiang rumah yang di atas laut ini. Ini dampaknya sampai mana aja nih, Bang? Kalau dampaknya dari Panjang Utara katanya kan, Iya. dapat omongan dari kawan-kawan juga kan. Yang Panjang Sampai ke Utara. arah Karang Maritim sana. Kalau dari pihak terkait atau dari pemerintah sendiri udah ada yang ngecek sebelumnya, Bang? Kalau itu belum tahu juga sih. Ini Yang- udah ada 3 orang tadi kan, yang dijelasin tadi sama bapak. Berita selanjutnya, di Sub Tanggamus perbaiki 110 lampu jalan yang dicuri. Dinas Perhubungan Tanggamus telah perbaiki sekitar 110 lampu jalan sejak Januari sampai awal Maret ini. Menurut Amin, Kabid Angkutan Darat dan Laut, perbaikan lampu jalan dilakukan di lintas barat mulai dari ruas Kecamatan Pugung sampai Semaka. Hal itu sesuai dengan kewenangan pihaknya. Ia mengaku kerusakan lampu berbagai macam dari mulai kerusakan induksi, korsleting, kabel bola lampu. Kerusakan itu ada yang beberapa jadi satu atau yang hanya satu saja. Kerusakan bisa terjadi karena faktor alam dan usia elemen pada lampu tersebut. Untuk kondisi alam seperti terkena cabang pohon yang patah, bisa juga curah hujan yang tinggi hingga membuat kerusakan pada bagian lampu. Amin mengaku upaya perbaikan tidak mengenal waktu, sebab bisa saja suku cadang datang pada hari libur, maka perbaikan tetap dilakukan. Sebab jika menunda lagi, kerusakan tidak cepat tertangani. Ia pun mengaku ada juga kerusakan akibat aksi pencurian. Bahkan ada yang terekam kamera CCTV. Aksi itu berupa pencurian kabel lampu di Kota Agung. Dalam video tersebut tampak seorang diduga pelaku mencabut kabel lampu yang terdapat di median jalan. Selain mencabut, pelaku itu pun merunut kabel untuk dicabutnya. Menurut Amin, aksi tersebut terjadi pada Sabtu 26 Februari lalu di ruas Jalan Merdeka, Kota Agung. Pencurian dilakukan saat kondisi jalanan dan lingkungan sekitarnya sepi pada dini hari. Berita selanjutnya, kasus penemuan jasad laki-laki tanpa identitas di Kebun Jagung. Polsek Banjit mendatangi tempat kejadian perkara penemuan mayat seorang laki-laki tanpa pakaian di gubuk dalam kebun jagung, tepatnya di Kampung Bali Sadar, Tengah Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, pada Rabu 9 Maret 2022. Kapolres Waikanan Teddy Rahesna melalui Kapolsek Banjit, AKP Singgi Widada mengatakan, berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, saksi Nyoman Sekle selaku pemilik kebun jagung tiba di kebunnya. Saat di gubuk kebun tersebut tanpa sengaja menemukan seorang laki-laki tanpa pakaian tergeletak di lantai. Lalu saksi mencoba membangunkan, namun laki-laki tersebut tidak bangun. Mengetahui ada keanehan pada laki-laki tersebut, lalu saksi pergi memberitahukan kepada saksi Made Bagiana selaku Linmas Dusun 4 Sari Agung, Kampung Bali Sadar Tengah. Setelah itu kedua saksi kembali ke gubuk untuk memastikan keadaannya. Ternyata dugaan saksi benar bahwa laki-laki tersebut telah meninggal sehingga Nyoman menghubungi aparatur kampung dan melaporkan kejadian ke Polsek Banjit. Dari situ petugas Polsek Banjit mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP penemuan mayat dan berkoordinasi dengan UPT Puskesmas Banjit serta unit Inafis Satreskrim Polres Waikanan. Hasil visum et repertum oleh tim UPT Puskesmas Banjit dan unit Inafis Satreskrim Polres Waikanan dengan hasil bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Diperkirakan korban telah meninggal dunia lebih dari 12 jam dan korban meninggal dunia akibat sakit menahun. Diketahui mayat laki-laki tersebut kesehariannya mengalami gangguan jiwa, sering berdiri di pinggir jalan dan tidak pernah mengganggu warga sekitar. Kemudian korban langsung dievakuasi untuk dimakamkan secara protokol kesehatan di Pemakaman Umum Dusun 2 Sarimulyo, Kampung Bali Sadar Tengah, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Hadir dalam pemakaman tersebut Camat Banjit Nasrullah Ali Esos
Kepala UPT Puskesmas Banjit Rojes Willem SKM, Mkes Dr. Nanda, Babin Kamtipmas Bribka Eko HP, dan Kadus 2 Sarimulyo Sugianto. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.